ini kita akan belajar beda dengan muatan pelajaran sebelumnya. Dan tadi kita sudah belajar tentang matematika, sekarang kita akan belajar tentang PPKN. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang menyikapi keberagaman di sekolah. Nah, kok bisa sih? Ya karena di sekolah kita itu siswanya tidak ada yang memiliki sifat, wajah, atau bentuk badan yang sama. Pasti semuanya berbeda. Teman kita ada juga yang memiliki kegemaran yang pasti berbeda dengan kita. Ada yang suka belajar, ada yang suka bermain, ada yang suka ribut di kelas, dan berbagai macam lainnya. Oke, nah, jadi itulah yang disebut dengan keberagaman. Juga terkadang hobi kalian itu berbeda. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, dan mungkin bahkan ada yang hobinya itu berdiam diri di kelas. Nah, tidak mau keluar kelas, maunya cuma belajar. Nah, itu semua adalah keberagaman, dan kita harus menyikapi keberagaman itu dengan baik agar di dalam kelas itu terdapat kerukunan antar siswa. Nah, jadi kalian itu nggak kaya terus setiap hari karena mentang-mentang cuma beda pendapat kalian langsung berkelahi. Ketika kalian diskusi kelompok, wah ternyata si A ini kepalanya batu atau keras kepala, dikasih tahu temannya itu nggak mau nurut, dia egois. Nah, misalnya dia, aku maunya kayak gini, nggak mau aku bikin kayak gitu. Nah, sedangkan kalian itu sudah setuju, sudah kompak mau membuat sesuatu hal yang lebih menarik. Nah, tapi si A ini nggak mau mengikuti kalian. Nah, itu namanya egois, itu namanya tidak boleh, dan itu namanya juga tidak menghargai temannya yang lain. Nah, adapun manfaat-manfaat dari sikap untuk menyikapi perbedaan ini terutama di sekolah, Ustadz akan jelaskan pada video selanjutnya. Silahkan kalian simak, karena nanti di dalam video itu Ustadz ambil materinya untuk dijadikan sebuah soal di akhir video. Oke, langsung saja kita ke video selanjutnya. Ya, tentunya kalian sudah memahami apakah arti dari keberagaman tersebut. Ya, keberagaman itu artinya adalah beragam atau berbeda-beda. Anak-anakku, dalam kehidupan kita perlu menanamkan sikap dan rasa keberagaman itu, terutama di sekolah yang perlu kita laksanakan. Nah, yang pertama yaitu saling menghargai dan menghormati. Kita adalah makhluk sosial yang hidup saling bersama. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati agar hidup rukun bersama teman di sekolah. Yang kedua yaitu saling membantu dan menyayangi. Jika kita tidak mau saling membantu dan menyayangi, maka nanti jika kita memerlukan bantuan teman yang lain, kita pasti tidak akan dibantunya karena kita sendiri tidak mau saling membantu kepada temannya yang lain. Yang ketiga adalah mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Bekerja sama itu banyak contohnya, seperti piket kelas, kelompok belajar. Nah, terus juga berteman itu kepada siapa saja, tidak memilih-milih teman. Nah, jika kalian tidak bekerja sama, maka tugas kalian itu tidak akan cepat selesai dan pasti juga akan kurang maksimal, dan akhirnya hasilnya pun mengecewakan. Begitu juga jika kalian memilih-milih teman, maka teman kalian juga tidak akan menemani kalian. Nah, yang keempat ada saling bersikap toleran dalam perbedaan. Ya, kenapa sikap ini harus kita tanamkan? Karena di dalam kelas kalian itu pasti ada banyak perbedaan, baik dari sikap, suku, tingkah laku, nah dan lain-lain. Oleh karena itu, demi terciptanya kerukunan di dalam kelas, kita harus saling bertoleransi, tidak boleh egois karena kehendak atau kemauan kita sendiri. Kita egois, tidak mau menerima pendapat orang lain, seolah-olah kita itu paling benar sendiri. Nah, itu pasti ada tuh dari kalian yang seperti itu. Yang kelima adalah melestarikan keberagaman budaya bersama teman.
Nah, misalnya kalian menggunakan pakaian dan cancel di rumah pada acara-acara tertentu. Dan untuk yang berikutnya adalah sikap tidak menghargai keberagaman. Nah, tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak baik ya anak-anak. Ini tidak boleh kita lakukan dan sikap ini harus kita hindari. Contohnya, yang pertama adalah bermain hanya dengan teman satu suku bangsa saja. Nah, ini tidak boleh kita lakukan ya. Yang kedua, kemudian tidak mau melakukan diskusi kelompok. Nah, misalnya di dalam kelas Ustadz memberikan tugas kelompok tapi kalian tidak mau bekerja kelompok. Inilah sikap tidak menghargai keberagaman. Yang ketiga adalah suka berkelahi dengan teman. Nah, sikap ini tidak boleh kita lakukan karena dengan teman kita harus menjalin kerukunan. Yang keempat yaitu membiarkan teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, sikap ini juga tidak boleh kita lakukan ya. Nah, bagaimana? Sudah paham belum? Mana sifat saling menyikapi dalam keberagaman di sekolah dan mana yang sikap tidak menghargai keberagaman atau tidak mengakui keberagaman di sekolah. Bagaimana? Kalau kalian sudah paham? Nah, oke. Kalau sudah paham, mudah-mudahan kalian terapkan di dalam kehidupan kalian di sekolah. Tidak cuma hanya di sekolah, tapi kalau bisa juga di lingkungan rumah kalian. Karena apa? Ya, karena Indonesia itu memiliki Pancasila. Nah, yang mana untuk menghargai atau menghormati orang lain, menyikapi keberagaman itu adalah sila ketiga Pancasila. Nah, yang artinya Persatuan Indonesia. Yang sesuai juga dengan semboyannya Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan Bhinneka Tunggal Ikan ya, tapi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu dua ya. Jadi mau itu nanti dari suku mana aja dia harus tetap bersatu, mau warna kulitnya apa aja itu juga dia harus bersatu, mau agamanya apa saja kita harus toleransi dan tetap bersatu karena kita itu hidup di Indonesia. Sini mudah-mudahan kalian paham. Ustadz akan bacakan soalnya, silahkan kalian kerjakan. Oke, perhatikan. Nomor 1. Tulislah 3 perilaku yang dapat dilakukan dalam keberagaman di sekolah. Sudah? Oke, nomor 2. Sebutkan apa saja contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan di sekolah. Sudah? Sekarang nomor 3. Apakah di kelasmu pernah terjadi masalah karena adanya perbedaan? Tulislah salah satu contohnya beserta cara menyikapi masalah perbedaan tersebut. Oke, soalnya hanya 3, silahkan kalian kerjakan. Ustadz tunggu tugas kalian sampai jam 8 malam. Di sini kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjut kepada hari selanjutnya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu jaga kesehatan, kebersihan, tidak main keluar karena sekarang lagi berbahaya untuk bermain di luar. Takutnya kalian terkena virus corona dan menyebarkan kepada orang lain. Ingat.